Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria bernama Otway, yang sedang berjalan pulang menyelesaikan tugasnya. Di mana saat itu, ia bekerja di perusahaan pengeboran minyak, di suatu daerah di Kutub Utara, sebagai pemburu bayaran. Saat itu Otway terlihat sedang bosan dengan pekerjaan yang ia jalani, dan ingin segera pulang agar dapat berjumpa dengan istri tercinta. Otway bekerja sebagai penjaga para pekerja, dari serangan hewan-hewan buas. Seperti serigala yang akan menyerang para pekerja tambang tersebut. Namun di dalam hatinya ia merasa berdosa atas pekerjaan yang ia lakukan, yang telah membunuh dan membantai hewan-hewan tersebut. Karena rasa bersalah yang teramat sangat, ditambah lagi rasa kesepiannya yang selalu menyelimuti hatinya. Hingga pernah dirinya mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun Otway masih bisa menahan dirinya. Setelah beberapa tahun berlalu, Otway mendapat giliran untuk pulang bersama para pekerja lainnya. Ia pun menaiki sebuah pesawat dan akan pergi dengan keadaan badai salju. Singkat cerita, beberapa saat ketika pesawat itu melintasi badai bersalju, dan di tengah-tengah hutan yang membeku, tiba-tiba saja pesawat yang ditumpanginya oleng dan terjatuh. Namun nasib baik masih menghampirinya, Otway berhasil selamat dari kejadian naas itu. Kemudian ia pun berjalan dan mencari di mana bangkai pesawatnya terjatuh. Akibat kejadian itu, terlihat mayat-mayat yang terpental dan barang-barang yang berserakan. Otway pun berusaha mencari korban yang masih selamat, di tengah-tengah puing-puing pesawat itu. Hingga akhirnya ia pun mendapati salah satu korban yang masih selamat, namun sedang sekarat. Karena luka yang dialaminya cukup parah, ditambah lagi keadaan saat itu sangat memprihatinkan. Sementara Otway dan para penumpang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa, selain menenangkannya. Hingga akhirnya nyawa pria itu pun tak terselamatkan. Otway yang sudah berpengalaman di alam liar pun menyuruh seluruh awak yang selamat, untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan dan bertahan di pesawat ini untuk menunggu tim penyelamat. Ketika hari sudah gelap, saat itu Otway sedang melihat-lihat keadaan sekitar. Namun ia pun menemukan seorang korban yang sekarat, sedang dimangsa oleh seekor serigala. Otway lalu berusaha menolongnya dan mengusir serigala itu, tetapi serigala itu malah menyerang dan ingin menerkamnya. Untunglah di saat yang bersamaan, teman-temannya datang dan menolong Otway untuk mengusir serigala itu. Karena merasa terancam akhirnya serigala itu pun melarikan diri. Saat itu Otway merasa cemas tentang hal ini. Dia tahu bahwa serigala selalu berkelompok, dan serigala itu pasti akan melapor pada kawanan yang lainnya. Kemudian ia pun segera membuat pertahanan di sekitaran pesawat, dikarenakan kemungkinan besar mereka sedang diawasi oleh gerombolan serigala tersebut. Dan benar saja, ketika mereka sedang berbicara, tepat di dalam kegelapan malam muncullah mata-mata yang bersinar dan mengerikan yang memperhatikan mereka. Untung saja gerombolan serigala itu pergi, sepertinya mereka hanya mengintai dan memperingatkan mereka. Namun tentu itu bukanlah pertanda baik, karena suatu waktu serigala itu bisa saja datang lagi dan menyerang mereka. Setelah beberapa saat mereka semua pun tertidur, namun salah satu dari mereka terbangun. Ketika ia sedang buang air kecil, tiba-tiba di pagi harinya semua orang pun terkaget dengan jejak darah yang mereka temukan. Hingga akhirnya mereka pun menyadari bahwa salah satu temannya telah tewas dimangsa oleh kawanan serigala tersebut. Melihat situasi itu, Otway memutuskan untuk menghindar dan pergi dari tempatnya saat ini. Dikarenakan beberapa hari telah berlalu, tetapi tim penyelamat belum menemukan mereka. Ditambah lagi tempat itu adalah wilayah kekuasaan gerombolan serigala. Singkat cerita, mereka pun pergi dari tempat itu, di tengah badai salju yang sangat dahsyat, mereka pun berjalan sambil berbaris. Namun salah satu temannya yang paling belakang pun tertinggal, hingga beberapa meter.
Ternyata sampai saat ini para serigala itu pun masih mengintai mereka. Kemudian mereka pun terus berusaha melangkah dan pergi, hingga tak terasa malam pun tiba. Lalu terdengar lolongan para serigala, saat itu juga mereka pun dikejar oleh gerombolan serigala tersebut. Otway dan kawan-kawannya berlari ke arah hutan, dan segera menyalakan api untuk mengusir para serigala itu. Kemudian Otway pun menyuruh teman-temannya untuk membuat senjata agar mereka dapat melawan para serigala itu. Kemudian terjadi perselisihan antara Otway dan salah satu temannya. Mereka pun sempat berkelahi hingga pada akhirnya salah satu serigala hitam yang sangat besar pun muncul, seakan-akan melerai perkelahian mereka. Kemudian Otway menyadari bahwa serigala itu adalah pemimpin dari gerombolan serigala tersebut. Sesaat serigala itu pun pergi, sepertinya serigala itu hanya memperingatkan mereka. Setelah beberapa saat, tiba-tiba saja salah satu serigala itu menerkam seseorang di antara mereka. Dengan sigap mereka pun menolong dan berhasil membunuh serigala itu, kemudian memakannya. Singkat cerita, ketika mereka sedang asik menyantap daging serigala itu, salah satu dari mereka dengan songongnya ingin melampiaskan kekesalannya, dengan cara memenggal kepala serigala tadi dan melemparkannya. Kemudian di saat itu pula terdengar aungan para serigala, seakan-akan merespon tindakan orang itu. Karena merasa tempat itu tidak aman, mereka pun melanjutkan perjalanan di saat itu juga. Tak berselang lama badai pun datang, sehingga memaksa mereka berhenti dan berlindung dari hembusan badai tersebut. Singkat cerita di pagi harinya Otway pun mendapati salah satu temannya tidak sadarkan diri, dan dipastikan bahwa ia sudah tewas. Setelah beberapa saat terlihat keadaan sudah tenang, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun langkah mereka terhenti oleh sebuah jurang yang sangat dalam, dan terlihat seperti tidak ada jalan lain untuk memutarinya. Mereka lalu berinisiatif untuk membuat tali dari sobekan kain untuk menyeberangi jurang tersebut. Kemudian salah satu dari mereka memberanikan diri untuk melompat terlebih dahulu, dan mengikatkan tali itu di sebuah pohon. Ajaibnya usaha yang mereka lakukan berhasil, kemudian mereka pun menyeberangi jurang itu satu persatu. Namun orang terakhir yang menyeberang mengalami kesulitan, dikarenakan bajunya yang tersangkut sehingga menahannya untuk maju, dan diperparah dengan tangannya yang terluka akibat gigitan serigala. Hingga akhirnya ia pun terjatuh dan terluka parah. Namun sialnya ia langsung dicabik-cabik oleh serigala di bawah sana. Mereka yang selamat pun kembali melanjutkan perjalanan hingga beberapa jam telah berlalu. Mereka pun berjalan menyusuri hutan dan sungai. Namun salah satu dari mereka merasa sudah tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan, dan memutuskan untuk berdiam diri di pinggiran sungai. Otway berusaha menguatkannya agar tetap bertahan, namun orang itu sudah tidak sanggup lagi. Terlihat niat untuk hidup dari orang itu pun sudah tidak ada lagi, dan hanya pasrah dengan keadaan. Melihat itu Otway pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa meninggalkannya. Kini tersisa dua orang lagi, hingga ketika mereka sedang berjalan di pinggir sungai, tiba-tiba saja mereka dikejar serigala. Karena kejadian itu membuat Henry pun terjatuh ke dalam sungai. Otway yang melihat itu pun segera melompat ke dalam aliran sungai itu, untuk menyelamatkannya. Namun di tengah derasnya aliran sungai, tiba-tiba saja Hendrik tersangkut di sela-sela batu, yang membuat tubuhnya tenggelam di dalam air yang membeku. Otway berusaha menariknya, tetapi ia tidak mampu menarik temannya keluar dari dalam air. Hingga akhirnya Henry pun tewas dikarenakan kehabisan nafas. Kini tinggal Otway lah satu-satunya yang selamat dari tragedi tersebut. Dengan keadaan baju yang basah,
Dan di tengah-tengah hutan lebat yang membeku, Outway pun merasa sedih dan mengutuk peristiwa yang dialaminya. Kemudian dengan perlahan ia pun melanjutkan perjalanannya, entah kemana langkah kakinya akan membawanya. Sesaat ia pun berhenti, dan melihat foto teman-temannya yang telah tewas. Akhirnya Outway pun sadar mengapa ia dan teman-temannya selalu diintai oleh kawanan serigala. Ternyata selama ini mereka bukannya menjauhi sarang serigala itu, tetapi mereka malah mendekatinya. Kemudian terlihat pemimpin serigala itu mendekati Outway. Seakan-akan ingin mengajaknya bertarung satu lawan satu. Menyadari hal itu tentu Outway tidak punya pilihan lain, selain bertarung dengan serigala itu. Dan film pun berakhir. Sungguh akhir kisah yang sangat mengecewakan. Kita tidak mengetahui apakah Outway selamat atau tidak. Hanya Tuhan dan sutradaranya yang tahu. Film ini mengajarkan kepada kita akan arti sebuah persahabatan, perjuangan, dan tolong-menolong serta pentingnya kebersamaan dalam sebuah kelompok. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Dan jangan lupa subrek dan like agar dapat membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Sekian dan terima kasih.